Hai rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Richard di channel YouTube saya, channel Geofisika. Salam sehat, tetap semangat untuk kita semua di tahun 2022 meskipun kita masih dalam suasana COVID-19. Ya, semoga kondisi ini cepat pulih dan kita bisa beraktivitas dengan normal kembali. Baik, pada kesempatan ini merupakan video pertama saya di tahun 2022. Saya ingin menyampaikan sesuatu tentang sebuah jurnal atau sebuah penerbit dari Springer, yaitu Arabian Journal of Geoscience atau AJGS. Nah, di sini saya akan mereview jurnal tersebut yang nantinya saya akan membagi menjadi beberapa bagian. Dan untuk video kali ini merupakan bagian pertama. Jadi untuk Arabian Journal Geoscience ini kebetulan tulisan kami telah terbit 2 tahun berturut-turut di jurnal AJGS ini, yang mana saya berpikir bahwa jurnal ini merupakan jurnal yang baik untuk publikasi tulisan yang memang berkaitan dengan geoscience. Jadi pada kesempatan ini saya coba membagikan pengalaman saya menerbitkan tulisan kami di Arabian Journal of Geoscience di Springer, yang mana jurnal ini masuk kuartir 2, Q2, terindeks Scopus, WOS, dan lain sebagainya. Nanti di bagian part selanjutnya akan lebih jelas. Jadi ini paper kami di tahun 2020, tulisan kami tentang panas bumi, tinjauan dari gravitasi dan magnetik. Di tahun 2020 dipublikasi pada bulan Juli tahun 2020, dan ini merupakan tulisan kami tentang kegempaan di Provinsi Papua Barat yang kami publikasi dan terbit pada 8 November 2021. Dan kami bersyukur bahwa untuk Arabian Journal Geoscience ini, untuk tulisan pertama kami atau paper pertama kami tidak membutuhkan waktu yang lama. Dari submit sampai terbit itu kurang lebih 3 bulan. Dan yang berikutnya juga untuk paper kedua kami di AJGS ini membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan untuk submit sampai terbit. Dan memang kami berpikir waktunya cukup cepat untuk jurnal Springer yang memang kuartirnya sudah cukup baik begitu. Oke, jadi ini pengantar. Nah, ini AJGS Arabian Journal of Geoscience merupakan bagian dari Springer, gitu ya, salah satu bagian dari Springer. Nah, mana AJGS ini berbicara tentang geoscience, gitu ya. Nah, umumnya dia fokusnya itu di Middle East, gitu ya, atau Timur Tengah, gitu ya, dan Euro-Mediterranean Zone, gitu ya, misalnya Eropa dan Timur Tengah, gitu. Tetapi untuk kasus yang lebih luas, dia juga bisa menerima paper-paper atau tulisan-tulisan dari negara-negara yang tidak termasuk di Middle East atau Euro-Mediterranean Zone. Nah, untuk Arabian Journal of Geoscience, karena geoscience ini bentuknya umum, maka dia juga berbicara tentang topik kebumian, ya, sains kebumian yang beragam, gitu ya, mulai dari geologi, hidrogeologi, gitu ya, earth system science, ini perminyakan, ya, petroleum science, geofisik, seismologi, dan juga struktur kerak, gitu ya, tektonik, sedimentologi, hingga nanti ke misalnya vulkanologi, terus nanti ke lingkungan, environment, dan juga bisa ke geodesi dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bisa kita pelajari atau kita lihat di AJGS Arabian Journal of Geoscience ini. Nah, tampilannya ini, jadi nanti Anda setelah semua selesai, kita coba akan demokan sedikit bagaimana kita masuk di Arabian Journal Geoscience, gitu ya. Nah, yang paling penting dalam proses publikasi nantinya di Arabian Journal of Geoscience, Anda harus memperhatikan instruksi, gitu ya. Di sini
dalam kotak merah ini ada instruksi for authors gitu ya. Jadi dari petunjuk bisa submission, terus etiknya, terus nanti biayanya, open access fee dan funding, terus kontak the journal atau kontak jurnalnya. Terus penting lagi untuk lihat bagian submit manuscript. Begitu. Jadi nanti bisa dicobakan sendiri, Anda bisa ketik di Google misalnya tentang Arabian Journal Geoscience dan Anda bisa masuk ke halamannya seperti ini. Nah, ini sekilas tentang Arabian Journal Geoscience. Editor in chief-nya Pak Abdullah M. Al-Amri, ini ahli seismologi, yang mana untuk publikasi modelnya hybrid gitu atau transformasi jurnal. Artinya bahwa dia bisa open access atau close access. Jadi kalau open access itu kita berbayar, misalnya kita bayar ke mereka, ya biayanya sekitar 40-50 jutaan. Terus kalau close access kita free, kita tidak bayar, tapi memang hak untuk copyright-nya kita berikan ke AJGS-nya, sehingga ya memang kita tidak dikenakan biaya untuk hal tersebut. Terus prosesnya dari pertama submit gitu ya, itu membutuhkan waktu sekitar 57 hari, gitu, artinya kurang lebih sekitar 3 bulan gitu ya, dari pertama submit ke keputusan pertama gitu ya. Jadi kami dengan dua kondisi jurnal yang telah terbit di AJGS ini, kami kurang lebih 3 bulan dan yang satu sekitar 4 bulan. Jadi agak cepat gitu ya untuk kasus misalnya dari keputusan pertama dari submission atau submit ke keputusan pertama ini hampir 3 bulan, kami sampai sudah terbit itu sekitar 3 bulan dan 4 bulan begitu. Terus ini sekilas tentang indeksnya, AJGS Index, terus ini ada Scopus, ada Scimago, macam-macamnya banyak gitu ya, sehingga ya jangan khawatir bahwa jurnal ini tidak mumpuni, tapi jurnal ini baik untuk memang misalnya kita punya tulisan-tulisan yang memang kita anggap baik kualitasnya, ya kenapa tidak kita mencoba untuk mempublikasi di AJGS. Nah, ini kalau rekan-rekan tertarik untuk di AJGS, maka Anda bisa mencari informasi sebelum disubmit tulisan Anda. Misalnya cari di Scimago AJGS, ini indeksnya sekitar 48 dan ini SJR-nya sekitar 0,42 dengan kualifikasinya Q2 gitu ya. Ini memang jurnal yang memang high quality dan memang bisa dicobakan gitu ya, untuk submit tulisan kita atau tulisan rekan-rekan yang ingin mempublikasi gitu ya, jurnal di publikasi internasional. Nah, untuk ini di Scopusnya SJR-nya untuk tahun 2020 sekitar 0,415 gitu ya. City score itu 2,1 dan SNIP 2020 itu 0,842. Jadi sudah terindeks Scopus gitu ya. Dan memang terekam dengan baik. Jadi nanti mungkin tahun 2021 yang lalu juga akan berubah atau akan naik juga nilai-nilai ini. Nah, pada jurnal AJGS dan memang Springer gitu ya, Springer yang lainnya misalnya Akta Geofisika atau AJGS atau misalnya Pure and Applied Geophysics, memang tampilannya hampir sama gitu ya. Jadi di sini ada tampilan umum gitu ya tentang jurnal tersebut. Terus yang paling penting, hal yang pertama harus kita lihat adalah bagaimana pengantar atau petunjuk untuk authors atau penulis gitu ya. Ini saya kasih petunjuk nomor 1, kita harus baca semua, misalnya submission guideline-nya, petunjuk submitnya, terus etik dan disclosure-nya, fee and funding, terus kontak the journal gitu ya. Kita harus baca gitu ya, nanti bisa diklik masing-masing di sini dan dipelajari gitu ya. Jadi Anda pelajari tetapi tidak perlu terlalu ekstrim, artinya bahwa dipelajari sekilas saja dan nanti bertahap itu juga akan dilewati atau dijalani gitu. Jadi jangan anggap bahwa wah ini saya harus belajar banyak dulu, tetapi tidak gitu ya. Saya juga awalnya wah ini banyak sekali yang harus kita pelajari sebelum kita submit tulisan kita, tapi pada dasarnya kita ikut saja petunjuknya yang sudah mereka buat, sudah jelas, sangat jelas ya. Dalam petunjuk for authors ini kita tinggal pelajari yang meskipun bahasa Inggris tapi kita bisa mentranslate-nya gitu ya. Kita tidak perlu mengerti semua, tapi inti-intinya saja yang bisa kita mengerti itu kita ambil sebagai
langkah-langkah yang perlu kita lakukan atau kita jalani atau kita lewati dalam mempublikasi tulisan kita di AJGS atau Arabian Journal of Geoscience. Nah, di sini misalnya submission guideline-nya, di sini ada instruction for authors, gitu. Terus di sini ada macam-macam gitu ya, pada manuskrip submission, title page, text, reference sampai English language editing. Terus yang berikutnya open access publishing, ini harus dibaca gitu ya, dibaca dan dipelajari masing-masing sehingga dalam submit atau dalam membuat kerangka tulisan tidak keliru atau tidak salah gitu ya. Karena nanti pada saat kita submit sampai proses terakhir submit, kalau misalnya di editor merasa itu tidak sesuai dengan format yang mereka punya atau yang mereka berikan di guideline-nya, maka mereka akan kembalikan. Itu mereka akan menyampaikan ke kita untuk perbaiki kembali. Terus kalau yang sudah kita pelajari, kita sudah punya artikelnya atau kita sudah punya draftnya, maka kita bisa submit manuskripnya. Dan yang lainnya sambil jalan, misalnya etiknya, funding sambil jalan gitu ya. Sehingga itu yang nantinya dipelajari dan nanti itu dilakukan dan ataupun bisa dilengkapi. Nah, intinya di submit manuskrip. Nah, untuk Arabian Journal Geoscience ini tidak bisa via email gitu ya. Artinya email pribadi tidak, tapi kita by system gitu ya. By system pada saat sistem yang berlaku di AJGS gitu ya, Arabian Journal of Geoscience. Dan khususnya sistem itu berlaku di seluruh gitu ya, atau hampir semua yang tergabung dalam Springer gitu ya, Springer Nature gitu ya. Biasanya ada tombol submit manuskrip. Nah, setelah kita submit manuskrip ini, kita akan dibawa dalam halaman seperti ini. Nah, hal yang perlu kita lakukan, misalnya kedua, yaitu kita harus register dulu atau daftar. Kita daftar. Nah, kita isi semua apa yang diperlukan dalam proses pendaftaran tersebut. Setelah itu baru bisa kita login. Nah, untuk login kita bisanya login untuk authors. Kita misalnya authors login ini kita punya username dan password yang kita buat pada saat kita register, gitu ya. Sehingga nanti pada saat setelah register, kalau sudah diterima informasi bahwa register Anda berhasil, maka Anda akan masuk atau Anda akan login untuk melihat langkah-langkah untuk submit manuskrip atau tulisan Anda. Gitu ya, ini proses ketiga, author login. Terus yang berikutnya itu ini, jadi pre-registration, gitu ya. Jadi nanti Anda hanya memberikan nama gitu ya, nama pertama atau nama terakhir gitu ya. Kalau punya marga ya kita di Indonesia, atau ada beberapa yang punya marga ada yang tidak gitu ya. Misalnya namanya cuma satu ya diulang, misalnya Richard ya Richard gitu ya. Terus nanti masukkan alamat email, terus continue. Nah, mereka akan membawa Anda sampai ke terakhir atau sampai ke proses pendaftaran terakhir. Nah, jika Anda sudah punya ORCID gitu ya, akun ORCID atau ID ORCID, Anda juga bisa mendaftar pakai ID tersebut gitu, sehingga mempermudah atau mempersingkat proses pendaftaran Anda, karena di situ sudah pasti dikenali gitu ya. ID ORCID Anda itu kan spesifik, sehingga itu bisa digunakan untuk pendaftaran untuk Arabian Journal Geoscience. Nah, dalam proses nanti, jika Anda sudah selesai mendaftar dan Anda sudah bisa login, maka Anda akan dibawa tampilan seperti ini. Gitu ya, nanti saya akan demokan gitu ya. Demokan di bagian akhir untuk bagaimana proses masuknya, gitu ya. Terus di sini ada tiga kondisi, ada new submission, artinya kalau kita mau baru submission manuskrip kita, maka kita lihat prosesnya, misalnya submit gitu ya, kita klik yang submit new manuskrip yang biru ini, maka dia akan membawa kita ke langkah-langkah untuk submit manuskrip gitu ya. Terus ini ada submission send back to authors, kalau tidak lengkap dia akan kembalikan gitu ya. Terus incomplete submission, jadi kalau kita submit tidak lengkap juga maka dia akan kembalikan. Terus submission waiting for authors approve gitu ya. Jadi kalau kita sudah submit kita belum approve, maka dia akan memberikan peringatan atau dia akan memberikan informasi bahwa dia menunggu untuk disubmit gitu ya, ulang dari revisi yang kita lakukan untuk new submission. Terus di sini ada submission been process. Terus yang berikut revision gitu ya, kalau kita nantinya ini dalam tahapan sudah lewati meja editorial, misalnya editor kepalanya atau
associate editornya, maka dalam proses review, gitu ya, dalam proses review artinya bahwa mereka telah membagikan atau mereka telah mencari reviewer untuk melihat atau mengomentari tulisan yang kita punya, gitu ya. Nah, nanti pada saat waktunya revisi itu sudah selesai, maka mereka akan sampaikan di sini, gitu ya. Ini ya, submission need revision, gitu ya. Jadi misalnya informasi, misalnya 1 bulan atau 1,5 bulan atau 2 bulan mereka berikan waktu ke reviewer dan reviewer mengembalikan itu dan mereka menyampaikan ke kita bahwa ada revisi dari tulisan kita, maka dia masuk dalam box revision, gitu ya. Nah, ini proses-prosesnya akan sama juga seperti yang di atas. Kita submission need revision, entah itu nanti mayor, entah itu minor, gitu ya. Terus nanti kalau revisi itu lengkap dikembalikan lagi ke authors. Ini juga terus revision waiting for authors approve, revision being process. Terus ini kita bisa menolak revisi. Kita berhak untuk menolak revisi dan kita mencabut tulisan kita. Kalau kita rasa misalnya revisinya terlalu berat, gitu ya, atau revisinya tidak masuk akal, gitu ya, kita cabut aja, gitu ya, kita tolak, gitu ya, itu bisa. Terus nanti complete ini nanti apapun yang kita kerjakan, gitu ya, kalau sudah masuk ke misalnya keputusan, gitu ya, submission with decision, terus ya produk komplit sampai ke publikasi nanti dia terekam di completed, gitu. Jadi ada 3 tahapan. Jadi model ini hampir sama saja, gitu ya, untuk setiap penerbit atau misalnya setiap jurnal di Springer, gitu ya. Jadi nanti mungkin beda-bedanya di dalam misalnya submit new manuscript. Nah, di sini nanti perhatikan dengan seksama tentang penulis pertama dan correspondent authors. Jadi dalam proses ini Anda bisa berlaku sebagai penulis pertama ataupun correspondent authors atau penulis pertama sekalian komposator. Kalau Anda berlaku sebagai penulis pertama saja, bukan correspondent authors, maka nanti pada saat Anda submit, Anda akan prosesnya akan dipindahkan ke correspondent authors. Nah, tetapi kalau misalnya Anda penulis pertama sekaligus correspondent authors, maka segala proses yang Anda lakukan akan tercatat di akun Anda, akun pendaftaran Anda untuk AJG, sehingga Anda tidak perlu pindahkan lagi ke correspondent authors, gitu ya. Sehingga nanti segala informasi tentang perkembangan misalnya dari submit sampai misalnya di review dan nanti ada keputusannya, Anda bisa lihat lewat akun Anda, begitu. Terus ini, jadi kalau misalnya kita sudah submission sampai ke terakhir, maka dia akan membuat informasinya seperti ini. Ini contoh ya, ini masih panjang gitu ya, sampai ke manuskripnya. Terus untuk di AJGS-nya Anda punya cover letter. Jadi Anda harus membuat cover letter, atau misalnya surat pengantar ya, gitu ya, surat pengantar. Terus nanti di dalamnya Anda harus misalnya, saya diminta juga, atau kita diminta, atau authors diminta untuk memberikan, misalnya yang penting itu untuk reviewer eksternal. Ya, ini minimal 4 yang kita sarankan sesuai dengan topik kajian kita. Jadi kita harus punya reviewer eksternal, meskipun mereka juga punya reviewer internal di AJGS-nya. Jadi Anda harus cari gitu ya, yang memang potensial untuk bisa menilai tulisan Anda dan memang bisa memberikan masukan yang fair gitu ya, yang objektif terhadap tulisan. Sehingga ini harus termuat atau tertuang dalam cover letter. Jadi nanti misalnya membutuhkan cover letter, nanti akan saya bagikan via email, bisa dihubungi saya, kita diskusi via email, sehingga itu bisa menjadi hal yang bisa menambah gitu ya, mempermudah Anda untuk mensubmit tulisan Anda di AJGS. Nah, ini tulisan dia, jadi dia tidak mempunyai template khusus ya. Kita hanya perlu lihat tadi di submission guideline gitu ya, misalnya tulisannya seperti ini, harus punya ini kelengkapan ini gitu ya, terus harus punya nomor gitu ya, nomor ini ya, nomor paragraf ini ya, nomor paragraf gitu ya, 1 sampai sekian itu setiap halaman, sehingga itu bisa nanti pada proses reviewer atau review itu mempermudah. Jadi kita mengganti atau kita merevisi di nomor berapa gitu ya. Nah, kalau ini tidak lengkap, misalnya nomor yang tidak punya, mereka akan kembalikan untuk melengkapi dulu. Nah, jadi dia tidak punya template khusus gitu ya, yang harus kita isi. Ya seperti ini. Jadi di Word gitu ya, kalau kerja di Word ya Word ataupun LaTeX, bisa menggunakan LaTeX. Ya kita pakai Times New Roman, misalnya 10 atau 11 gitu ya ukurannya. Dan tuh terus nanti mungkin spasinya untuk yang ini 1 abstrak, terus yang berikutnya spasinya 2. Gitu ya. Terus sampai akhir. Nah, ini
Ini yang tadi saya sampaikan di part ketiga, misalnya complete, Anda punya bisa tercatat gitu ya. Misalnya publikasi Anda pada saat AJGS ini kami misalnya ada 3 gitu ya, kita publikasi di AJGS ini ada 4 lah, 4. Jadi yang pertama itu pertama kita diterima 2018, ini saya dengan mentor saya atau promotor saya waktu saya S3 itu kita diterima 2018. Ini 2020 kita terima, terus 2019 kita ditolak. Gitu ya, tidak perlu diterima. Jadi ya biasa gitu ya, kita coba lagi. Kalau ditolak ya kita coba lagi. Dan nanti tahun 2021 kita diterima lagi di AJGS. Jadi mereka itu tidak melulu menerima gitu ya, tergantung dengan apa yang kita bahas. Gitu ya, sehingga kalau misalnya saya tidak terlalu harus percaya diri juga. Sering-sering diterima dan akan diterima terus, tidak, tapi kita bisa juga ditolak. Gitu. Ini semua terekam. Jadi ini bisa menjadi bahan pembelajaran. Saya tolak kenapa, gitu ya. Jadi misalnya kita buka lagi kapan saja dan kita pelajari lagi. Nah, terus yang berikut dalam proses Springer umumnya itu dia berlaku 4 tahap. Yang pertama initial quality check, gitu ya. Jadi ini step pertama itu initial quality check, artinya bahwa nanti editorial akan memeriksa kita punya tulisan atau kita punya manuskrip ini layak atau tidak, gitu ya. Terus nanti dari misalnya pemeriksaan plagiat, itu similarity-nya juga diperiksa di awal. Kalau itu sudah tidak memenuhi syarat akan ditolak di awal. Terus ini editor assigned, artinya editor ditugaskan, artinya ada yang menangani, gitu, editor yang menangani kita punya manuskrip atau tulisan yang sesuai dengan bidang, gitu ya. Terus yang berikut stage 3 itu preview, gitu ya. Jadi nanti dari editor assigned ini dia bertugas, misalnya kalau sudah initial quality check ini sudah oke, sudah tidak ada dikembalikan lagi ke kita untuk perbaiki, maka dia masuk editor assigned. Terus yang berikutnya lagi, jika editornya puas gitu dengan pekerjaan kita, maka dia akan memilih reviewer untuk mengevaluasi tulisan kita, gitu ya. Terus ini nanti dalam tahap proses reviewer, gitu ya, proses review di reviewer, gitu ya. Nah, nanti dalam proses itu maka pada saat yang step keempat atau proses keempat adalah keputusan kita diterima atau tidak, misalnya minor major revision atau kita ditolak langsung, itu nanti pada saat tahap keputusan, gitu ya. Jadi proses ini berlaku di Springer, umumnya berlaku di Springer, gitu ya. Jadi tadi di AJGS juga berlaku seperti ini. Kalau di tahap awal kita yaitu misalnya send back to authors, yaitu kita disuruh perbaiki dulu karena dia initial quality check-nya bermasalah. Nah, kalau itu sudah oke, terus editor, misalnya kepala editornya puas, maka dia akan mencari reviewer. Nah, nanti dalam proses reviewer itu tergantung waktu atau tergantung kualitas tulisan kita, maka bisa cepat dan juga bisa lama, gitu ya. Terus nanti step keempat decision atau keputusan, misalnya minor atau major, gitu ya, atau rejected, gitu, atau langsung ditolak, gitu, atau bisa mungkin langsung diterima, gitu ya. Tapi biasanya tidak bisa langsung diterima, ada minor atau major revision, gitu ya. Kalau saya atau tulisan kami itu dari major revision langsung diterima. Terus ada juga langsung dari minor revision, paper kedua kami itu minor revision langsung diterima, begitu ya. Nah, yang terakhir ini selamat mencoba. Jadi kalau rekan-rekan sekalian tertarik, maka bisa mencoba untuk melihat sekilas tentang AJGS, Arabian Journal of Geoscience. Oke, ini sekilas. Sekarang mungkin kita coba masuk saja di webnya. Ini coba saya buka ya. Saya buka ini misalnya Google. Ini Arabian Journal of Geoscience. Oke. Ini bisa, terus ini kita klik di sini. Ya, terus ya nanti Anda bisa membaca ya. Ini update-annya, ini terbitnya tiap bulan gitu. Jadi tidak terbatas gitu ya, tidak setiap bulan ada terbit. Jadi banyak sekali papernya yang masuk sini. Ya, memang prosesnya ya bisa lama bisa cepat gitu ya. Ini 57 hari. Terus ini hybrid gitu ya. Terus ini submit misalnya, kita langsung sini. Ya, mudah-mudahan editornya bisa terekam, sudah saya save ini di sini. Oke, nah ini misalnya saya pakai ini.
Oke, ini Anda bisa register, gitu ya, register now. Kalau belum punya akunnya, belum daftar, ya Anda register. Kalau Anda sudah daftar, ya udah, Anda bisa langsung login. Nah, ini saya berlaku sebagai authors, maka saya authors login. Oke, seperti yang saya bilang seperti tadi, gitu ya. Jadi untuk akun saya ini tadi misalnya ada 3, itu saya gunakan promotor saya, akun promotor, dan memang itu sebagai correspondent authors. Jadi itu dipindahkan dari proses saya sebagai penulis pertama, dipindahkan ke correspondent authors, sehingga itu hal yang wajar, gitu ya. Jadi informasi-informasi itu bisa ada di kita punya akun ataupun di akun correspondent authors. Nah, ini misalnya kita lihat submission decision-nya, gitu ya. Nah, ini. Jadi saya tahun 2020, gitu ya, April 24 diterima Juli. Berarti April, Mei, Juni, Juli. Gitu ya. Jadi 3 bulan, tidak sampai 3 bulan lah, 2 bulan hampir. Ya, tidak sampai 3 bulan. April, Mei, Juni, Juli. Gitu ya. Terus ini 2021, ini saya submitnya Juli, gitu ya. Terus dia terbit 8 November, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi hampir 3 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan, 1 hari lah. Gitu ya. Sehingga ini menjadi hal yang penting, gitu ya, untuk kita bisa membandingkan. Oh, paper pertama kami terimanya kurang lebih 3 bulan, dari pertama submit sampai ke publish. Dan ini juga 4 bulan. Jadi waktu yang relatif cepat. Nah, dalam proses ini misalnya Anda lihat lagi nanti instruction of author, terus ada tombol-tombol yang bisa dipelajari, gitu ya. Terus ini misalnya update my information. Nah, update my information ini juga penting. Misalnya kita mau lihat, gitu ya, ini kita daftar, kita mau update, kita mau ganti, silakan. Terus kita bisa melihat dari correspondent history, artinya kita punya korespondensi dengan mereka, gitu ya. Jadi ini terekam semua dari semua, misalnya tahun 2020 saya submit, terus ini dikasih kembali segala macam, gitu ya, sampai ke keputusan, gitu ya. Ini minor revision yang tadi saya sampaikan, ini minor revision, gitu ya. Ini misalnya 2020. Nah, ini 2020 ini karena tidak ada perekaman, karena saya sudah pindahkan ke correspondent authors, gitu, karena correspondent authorsnya beda, sehingga terekamnya tidak semua sampai keputusannya, itu terekam di correspondent authors punya akun. Tetapi 2021, gitu ya, saya penulis pertama sekaligus correspondent authors, maka dia terekam semua di akun saya, gitu ya, mulai dari pertama submit jam sampai jamnya, gitu ya. Terus yang berikut sampai editor decision, gitu ya, minor revisi. Kita lihat, jadi dia memberikan kita seperti ini. Terus nanti di part berikutnya saya akan mencoba melihat bagaimana kita membuat cover letter, terus bagaimana kita mencoba menjawab, gitu ya, menjawab setiap pertanyaan atau setiap masukan dari reviewer ataupun editor, gitu ya. Jadi macam-macam. Ini kita bisa lihat sampai ke nantinya diterima, gitu ya, sampai diterima. Ini perekamannya jelas, gitu ya. And please to inform you that your article has now been accepted for publication. Jadi itu semua informasinya lengkap, gitu ya. Dan ini ada dengan komentar comment for authors, gitu ya. Itu ya, dari reviewer 1 dan reviewer 2, gitu ya. Nah, nanti misalnya Anda tertarik, ini Anda akan masuk juga semua di akun Anda kalau Anda sudah submit, gitu ya, sehingga perekaman historinya itu tercatat atau terekam. Anda tinggal buka, Anda tinggal pelajari lagi sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Ini main menu. Nah, ini. Jadi misalnya ini ya. Nah, ini saya coba bandingkan dengan misalnya Springer yang lain. Misalnya Akta Geofisika. Ini. Dan ini juga saya sedang mengikuti proses publikasi di Akta Geofisika Q2 juga.
di sini. Nah, ini kita coba untuk membandingkan, sama aja gitu ya untuk Springer. Nah, ini ya. Jadi di sini kita pernah ditolak juga gitu ya. Jadi ini sedang proses. Ini ya. Sedang proses, tulisan saya 1 masuk di sini. Saya sedang under review. Jadi dalam step tadi dia masuk proses misalnya step 3 gitu ya. Nah, nanti yang mudah-mudahan dia bisa masuk di step 4 atau keputusan. Terus ini ya kami pernah ditolak juga di sini gitu ya. Reject. September, Oktober sudah reject gitu ya. Jadi cek, sehingga ya kita coba lagi gitu ya. Jadi jangan sampai Anda berpikir kalau ditolak ya tidak mau coba lagi, ya coba aja gitu ya. Siapa tahu topik yang kali ini bisa lebih beruntung gitu ya dari topik selanjutnya atau topik sebelumnya, sorry. Tetapi kalau reject juga mereka akan kasih opsi kita untuk transfer ke misalnya penerbit Springer juga yang lebih ringan lah gitu ya, dengan kemungkinan diterima itu besar gitu. Oke, baik. Demikian uraian singkat untuk jurnal Arabian Journal of Geoscience AJGS dari Springer bagian pertama. Semoga dapat membantu bagi rekan-rekan dosen atau mahasiswa atau dosen dan mahasiswa yang ingin memplikasi tulisannya di jurnal internasional bereputasi, sehingga bisa memanfaatkan atau bisa lihat-lihat atau menonton dari video review ini. Baik, salam sehat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.